Selamat malam teman-teman sekalian. Ya, senang sekali ya hari ini kita ada lagi di sini. Kali ini saya akan membahas ya, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas perdebatan atau percakapan atau pembahasan ya, pembahasan dari pembahasan saya dengan saudara Bamtri yang ini sudah berlangsung 2 hari yang lalu saya mengunggahnya di sini karena saya pikir ini juga baik ya, bagus ya untuk didengar mengenai pertanyaan dari Bamti sendiri yang mengatakan bahwa di dalam Roma 6 itu Rasul Paulus mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Lalu saya menjelaskan bahwa yang dimaksud maut di situ bukan kematian secara fisik saat ajal saat ajal tiba, tetapi maut di situ artinya adalah keterpisahan hubungan kita dengan Allah, lalu kita berdosa dan kita masuk neraka, gitu kan? Karena hidup di dalam Alkitab juga hidup yang kekal itu artinya masuk surga. Lalu mati binasa, mati dalam dosa itu artinya masuk neraka. Kalau hidup yang kekal itu artinya masuk surga, ya kan? Ya, terima kasih ya teman-teman buat yang mendengar. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Tuhan berkati kita. Oke, halo Tante Uti. Maaf ya saya baru buka grup lagi karena tadi nunggu Ibu SOS jawab VN saya nggak dibalas, ya kan? Terima kasih Tante Uti sudah mau menanggapi. Itu kan pertanyaan saya udah Tante, ya. Coba dijawab. Silakan Tante. Pertanyaan yang mana? Kamu itu aja lagi, post ulang lagi. Tapi 10 menit saya balik ya. Setengah jam lagi saya balik ya. Saya kebelet ya. Iya iya ya. Saya lagi di toilet ya. Sorry ya. Yuk yuk. I'm back. So where are you? Where are you? Oke, terima kasih Tante. Selamat datang kembali setelah berjuang tadi di toilet. Jadi begini Tante, di dalam ajaran Kristen dikatakan begini bahwa kematian itu merupakan akibat dari dosa. Kan begitu ya Tante ya. Kalau begitu Tante, Bunda Maria mati. Ibu yang telah melahirkan Yesus itu mati. Nah, apakah ibu atau Bunda Marianya Yesus ini mati karena dosa? Nah, coba itu dijawab dulu Tante. Yang mati itu kamu nggak ngerti maksudnya. Kalau mati yang seperti itu mati rohaninya, terpisah dari Allah lalu masuk neraka. Mati itu di dalam bahasa Alkitab itu artinya masuk neraka. Bukan mati fisik, tidak bicara fisik. Kita kan bicara tentang roh. Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi semuanya masalah roh. Ketika dibilang mati itu artinya bukan fisiknya yang mati tapi rohnya. Rohnya yang mati itu maksudnya dia masuk neraka. Tapi kalau dibilang hidup, nah hidup itu bukan badannya yang hidup, tetapi maksudnya adalah masuk sorga. Itu ada, itu jadi kamu harus bisa kamu bisa ini bedakan antara mati secara itu perumpamaan atau mati beneran. Nah, ketika dibilang orang itu karena berbuat dosa itu mereka mati, itu masalahnya mati masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Maut itu mati. Jadi upah dosa itu adalah maut. Jadi maut itu mati masuk neraka artinya. Hai Bu, Ibu Sherly cantiknya. Mantap deh, asiknya. Semangat ya, semangat banget nih kayaknya nih. Aduh, aduh, mantap Bu, mantap Bu. Sweet, 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 sweet. Oh, berarti yang mati yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah masuk neraka. Gitu ya Tante ya. Akibat dosa adalah masuk neraka. Begitu. Itu definisi mati di dalam Kristenan. Begitu. Berarti tidak ada konsep kematian secara umum di dalam Kristen. Begitu. Karena yang saya tanyakan ini adalah konsep kematian secara umum, yaitu berpisahnya roh dengan jasad. Saya belum lagi berbicara masalah imbas dari perbuatan dosa itu masuk neraka. Belum ke sana Tante. Saya baru mempertanyakan bahwa kematian itu kalau di dalam Kristen itu adalah akibat dosa. Kan begitu. Semua yang mati itu pasti akibat dia berdosa. Karena dari beberapa pendeta pun saya tanya, benar katanya. Nah, coba saya belum mempertanyakan masuk neraka, belum.
Jadi maksudnya apa, Bang Tri? Maksudnya apa? Kamu tidak bicara tentang itu, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya apa poinnya? Apa poinnya Maria mati itu poinnya apa? Bukan yang mati kan bukan cuma Maria, semua makhluk di bumi ini kan mati kan? Kalau mati soal itu. Loh, kan udah jelas Tante pertanyaan saya. Ya kan? Bahwa kalau konsep eh, semua yang bernyawa itu pasti mati, di dalam Islam jelas itu seperti itu ajarannya, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya kan? Nah, kematian itu adalah kehendak Tuhan, kan begitu. Akan tetapi saya menemukan sebuah pernyataan di dalam konsep kekristenan, dia mengatakan bahwa kematian itu disebabkan oleh dosa. Jadi dosalah yang menyebabkan orang mati. Kalau tidak berdosa, tidak mati. Kan begitu logika akal sehatnya. Nah sekarang manusia mulia seperti Bunda Maria, ibunya Tuhan, ya kan? Tuhannya Yesus ibu itu, mati. Nah, kembali kepada konsep ibu tadi bahwa mati itu disebabkan oleh dosa. Apakah benar kematian ibu dari Tuhannya Yesus ibu ini mati karena dosa yang dia perbuat? Ayo, silahkan Bu. Tidak ada yang mengatakan kematian umur panjang itu kematian umur ya, umur fisik itu karena dosa. Itu yang berbicara dosa itu upah maut upah dosa adalah maut, itu dia. Itu yang dimaksudkan orang mati karena dosa itu, yaitu upah dosa adalah maut itu. Jadi kalau untuk mati seperti biasa itu enggak, itu dia memang waktunya sudah habis. Memang dari awal sudah dikasih waktu. Itu mati secara fisik itu bukan karena dosa. Mana ayatnya yang menyatakan orang mati fisik itu karena dosa? Kamu kasih dulu dalilnya, karena di dalam Alkitab mengatakan mati secara fisik itu bukan dosa, bukan penyebabnya adalah dosa, tetapi mati secara rohani itu karena diakibatkan dosa. Kamunya yang nggak ngerti nih kayaknya. Mana ayatnya ketika kamu mengatakan kamu menemukan bahwa orang mati fisik itu karena disebabkan dosa mereka? Ini saya mau nanya sama Bu SOS. Nanya si Bu Uti. Bu SOS katanya, saya mah nggak mau dua, malas amat. Jadi gini Bu Uti, seandainya ada Jesus Christ, ini andai Jesus Christ ini turun ke dunia ini, tapi dia itu misinya mau nikah gitu. Tapi dia menikah nggak? Contohnya menikah itu. Ibu Uti mendingan ditolak sama Jesus Christ, mending diterima sama Jesus Christ. Tapi Ibu Uti jadi istri kedua. Kira-kira Ibu Uti mau mana? Mending mundur, mending milih sama laki-laki yang yang minim ilmu, mending dijadiin kedua sama laki-laki yang tampan seperti Jesus Christ, yang ilmunya luar biasa, yang wajahnya tampan. Coba, mending milih mana? Itu pikiran setan, itu pikiran iblis gitu loh, karena kamu nggak ngerti soal rohani, kamu nggak ngerti soal duniawi gitu loh. Yang kamu pikirkan ini kan adalah pikiran-pikiran berdasarkan iblis-iblis gitu loh, berdasarkan iblis, karena itu bukan pikiran rohani. Mana ada di sorga itu tidak ada orang kawin dan mengawinkan itu, dan Yesus itu penduduk sorga. Maaf, di sorga itu dunia tidak bersama dengan kita. Kawin-kawin itu kan pemberian Elohim untuk orang beranak pinak di bumi ini, dan itu juga ada dalam tubuh daging jasmani, dalam biologis daging. Sedangkan Yesus itu dia tidak punya lagi tubuh daging jasmani, tubuhnya adalah tubuh kemuliaan di sorga sana. Dia di sana tidak ada orang kawin dan mengawinkan, tidak sama dengan di sorgamu gitu loh. Nggak ada keinginan gitu-gitu, karena udah beda ranahnya. Jadi kalau kamu mengatakan begitu ya itu adalah pikiran kamu yang nggak ngerti, dan pikiran dari setan-setan gitu loh. Lanjut, kejar terus, jangan kasih kendor ya, jangan kasih kendor Ferguson ya. Memang ciri khas kamu berdebat ya seperti ini, mereka nggak kuat. Nggak kuat, jangan kasih kendor. Lanjut. Iya, sebetulnya kan sudah jelas di dalam surat Roma 6 ayat 23 yang dituliskan oleh Rasul Paulus ibu di dalam biblosnya buat jemaahnya, ya kan? Bahwa di sana dikatakan jelas, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut adalah mati.
Apa itu mati? Mati adalah berpisahnya roh dengan badan. Itu yang mati. Sudah, sampai di situ aja, Bu. Saya mempertanyakan itu saja, sampai maut aja. Nah, maka konsep inilah yang kemudian diangkat oleh gereja, kemudian diajarkan kepada jemaatnya bahwa ya gereja mengajarkan jika kematian sudah masuk ke dalam dunia, ya kan? Dan ini terjadi karena manusia sudah berdosa. Iya kan? Ini yang kemudian juga digembor-gemborkan oleh kawan-kawan Kristen. Makanya ketika setiap ada yang meninggal, apalagi muslim yang meninggal, langsung saja mengatakan itu karena dosanya banyak, ya kan? Nah, sekarang Ibu mengatakan konsepnya tidak begitu. Ayo, Ibu kah yang salah atau yang membuat ayat ini kah yang salah? Paulus yang salah. Silahkan, Bu. Oh tidak, kamu salah. Oke, kita baca dulu ya ayatnya, kita baca. Itu maksudnya upah dosa adalah maut, itu keterpisahan dengan Allah. Artinya Allah itu kan di sorga, manusia itu manusia yang mati itu dia ada di neraka. Ini bicara tentang ranah rohani. Oke, upah dosa itu adalah maut, itu artinya upah dosa adalah masuk neraka. Oke. Kamu yang salah mengerti kalau gitu, Bantri. Kamu salah mengerti. Itu bicara tentang mati, dosa, dosa mati dalam kehidupan kematian kekal. Dan masuk neraka itu mati. Kalau hidup yang kekal itu artinya masuk sorga. Tetapi mati binasa itu artinya masuk neraka. Itu jelas itu. Kamu baca satu pasal itu tidak bicara tentang kematian fisik. Tidak bicara tentang kematian fisik, tapi itu bicara tentang dosa, keterpisahan dengan Allah. Oke, itu bicara tentang kematian kekal, yaitu masuk neraka. Kamu yang salah mengerti. Ya nggak bisa, Anda Yesus ada. Kami punya Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nggak bisa kamu bilang Anda Yesus ada jadi manusia, ya nggak bisa begitu. Yesus sekarang udah Tuhan. Bahkan waktu dia di bumi juga dia tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Penghambaan kepada nafsu birahi. Enggak, dia nggak bersinggungan dengan itu. Walaupun kalian memfitnah dia gitu. Dengan mengasih manuskrip setelah Alkitab itu dijadikan bilang Yesus menikah. Itu kan hanya penghujatan, anak penghinaan, merendahkan gitu loh. Bukan karena menikah itu dosa, bukan. Tetapi Yesus datang ke bumi ini jelas dia mengatakan aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia datang itu memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Tidak ada waktunya dia untuk menikah gitu loh. Kapan dia menikah? Dia menginjili itu 3 tahun dan selama itu Yesus sendiri mengatakan aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia sendiri tidak punya rumah. Bagaimana kamu mengatakan dia berumah tangga gitu loh. Dan dia selalu diikuti oleh murid-muridnya itu selama 24 jam. Murid-murid itu bersama dengan mereka dengan Yesus. Tidak terpisah, mereka tuh terus diikuti gitu loh. Yesus mengatakan anak manusia punya tempat untuk orang-orang punya tempat untuk meletakkan kepalanya, sedangkan Yesus sendiri nggak punya tempat untuk itu gitu loh. Jadi dia sungguh-sungguh memang waktunya itu dihabiskan untuk melayani, menginjili, dalam pemuritan. Nggak ada sempat-sempatnya dia menikah dan punya anak. Sama sekali tidak terlihat, tidak terbaca, tidak ada datanya mengatakan Yesus menikah. Karena dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus menikah, itu hanyalah pikiran duniawi kamu gitu loh. Kamu tidak bisa memikir hal-hal yang rohani, yang sorgawi, tidak, karena kamu penduduk neraka. Nah, ini yang pada akhirnya menyebabkan orang mengatakan bahwa ajaran kekristenan itu agak sedikit ngawur, ya kan? Dimanapun orang, siapapun orangnya, orang biasa, orang cerdas pasti paham bahwa yang namanya mati itu adalah berpisahnya roh dengan badan, berpisahnya antara jasmani dengan rohani. Lalu tiba-tiba Ibu mengartikan bahwa mati itu adalah terpisahnya dengan Allah. Ini bagaimana konsepnya ini, Bu? Saya sedang mempertanyakan konsep mati, ya, konsep kematian. Dan ini juga ayat Roma ayat 23 itu yang kemudian juga kawan-kawan Kristen selalu mengatakan bahwa yang mati itu adalah disebabkan karena dosa. Kenapa? Karena mereka menjawab, karena upah dosa adalah maut. Maka yang mati pasti karena dosanya. Lah sekarang Ibu mengatakan tidak. Malah Ibu mengatakan lebih ngawur lagi.
bahwa mati itu adalah keterpisahan dengan Allah. Loh, kok dengan Allah? Ini nyawanya itu ada di badannya, Bu. Sekarang nyawanya itu, rohnya itu kembali kepada Tuhan. Makanya dia disebut mati. Ini gimana konsep Ibu ini? Ya, saya bacakan dulu ya, teman-teman, itunya ayatnya supaya bisa dimengerti ya. Saya bacakan dulu, sebab upah dosa adalah maut. Dua macam perhambaan ya. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan dan membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang sudah harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya kan? Jadi mati di situ adalah ya mati kekal, membawa kepada hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini bicara tentang hidup yang kekal dan maut. Jadi Bamtri yang nggak ngerti akan hal ini, teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang pada akhirnya menyebabkan orang memang iya, mati yang seperti itu, mati fisik itu artinya berpisahnya roh dengan jasmani. Tetapi ayat yang kamu kasih itu kan berbicara lain. Di dalam Roma 6 itu kan berbicara tentang mati rohani, kematian kekal di neraka. Yesus juga mengatakan di Alkitab, bahkan di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa itu akan diberi peringatan untuk tidak memakan buah pengetahuan itu. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Kamu lihat di situ, apakah itu mati? Mereka mati setelah makan buah itu? Enggak kan? Itu bicara tentang mati, kematian rohani. Karena sejak mereka melanggar makan itu, mereka diusir. Mereka sudah terpisah dari Allah. Mereka udah bukan warga negara sorga lagi. Mereka sudah masuk pada ranah yang ada pada masa di mana mereka akan dilempar ke neraka gitu loh. Itu dia. Jadi dari awal sudah dibilang mati di situ adalah mati rohani. Memang ada dua kategori. Tetapi yang kamu kasih ini, ayat yang kamu kasih ini bicara tentang kematian rohani. Oke, jadi semua orang yang mati fisik itu memang begitu. Ayat di dalam Raja Daud mengatakan itu Elohim yang mencabut. Yang mencabut nyawa Maria itu adalah Elohim, karena Elohim itu roh, dia menghembuskan rohnya, dia memberikan menciptakan rohnya, dan ketika itu dia mengambilnya kembali. Nah, kalau mati fisik nih yang seperti ini nih, nanti saya unjukin ya ayatnya. Ibu Uti, kita belum lagi membicarakan masalah surga. Kita juga belum membicarakan neraka. Saya baru mempertanyakan masalah kematian. Ya, kematian. Belum lagi apa yang terjadi setelah kematian. Belum. Surga dan neraka itu adalah kejadian setelah kematian. Neraka tempat orang yang berdosa, betul. Surga yang kekal adalah tempat orang yang berbuat baik, beramal baik, betul. Saya belum ke sana.
Ya, jangan melebar dulu. Fokus kepada konsep kematian tadi. Iya kan? Tadi Ibu mengatakan awalnya tadi bahwa semua makhluk itu pasti akan mati. Benar itu. Itu adalah konsep ketuhan, konsep keislam. Di dalam Islam begitu konsep kematian di dalam Islam. Benar. Ada dalilnya? Oh, banyak ayatnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bu Uti bernyawa, Bu Uti mati. Saya bernyawa, saya mati. Udah, begitu konsep kematian. Nah, sekarang ternyata ada konsep kematian yang lain dari kekristenan. Apa itu? Mereka katakan bahwa mati itu disebabkan oleh dosa. Upah dari dosa adalah maut. Itulah yang kemudian menjadi konsep kematian di dalam Kristen. Ini ya, ngeyel dia ya, dia nggak mau terima ya, padahal kenyataannya memang begitu. Mati, upah dosa adalah maut, itu artinya upah dosa adalah masuk neraka atau keterpisahan dengan Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam Roma 6, Rasul Paulus itu mengatakan seperti itu. Bukan semua orang, bukan mati fisik masuk kuburan, bukan itu. Orang mati fisik masuk kuburan itu karena memang mereka ada dalam dunia yang fana, tidak kekal. Semua orang yang ada daging ini ya akan mati, itu lain lagi. Di dalam Mazmur 104 ayat 29 ayat 30, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut, tetapi apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, jadi ini yang maksudnya mati secara jasmani. Jadi orang yang mati secara jasmani itu ya dia diambil kan. Engkau mengambil roh mereka, jadi roh mereka diambil. Bukan berarti mereka berdosa lalu dimatiin, enggak. Karena banyak juga orang suci yang tidak berbuat dosa, yang hidup bergaul dengan Tuhan ya mati juga karena mereka ada dalam dunia yang fana gitu kan. Nabi-nabi di dalam Alkitab ya sudah mati semua gitu kan. Jadi bukan ini maksudnya. Yang dimaksud di dalam Roma 6 itu yaitu mati secara rohani. Membicarakan surga loh Bu. Belum membicarakan neraka. Baru pada tahap kematian. Atau jujur saja Ibu, apakah benar tidak ada diatur di dalam Bible Ibu itu tentang masalah kematian? Kenapa orang ini mati? Ya, sama halnya seperti di Islam. Kenapa orang ini mati? Jelas jawaban Islam tegas. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ada ayat di dalam kitab suci. Nah sekarang, ada tidak di dalam Bible Ibu membicarakan masalah konsep kematian? Kalau tidak, tandanya apa itu? Ayo silakan. Nah itu kamu salah di situ. Jelas ayat yang kamu pakai saja ayat yang kamu pakai saja salah gitu loh. Nggak ada dibilang upah dari dosa itu adalah mati fisik. Oh tidak. Upah dari dosa itu adalah mati kekal. Itu mati kekal. Mati kekal. Mati kekal di situ jelas Roma 8. Jadi kamu sendiri salah bawa ayat dan kamu salah interpretasi ayat. Oke? Kalau kamu mau bicara tentang mati fisik, cari lagi ayatnya. Jangan yang itu. Itu jelas bicara tentang mati kekal di neraka. Maut itu artinya masuk neraka, oke? Ayat yang kamu kasih aja salah karena ayat yang kamu kasih itu bicara tentang upah dosa. Orang yang melakukan dosa dia akan dilempar ke neraka. Itu artinya. Tetapi kalau kamu mau bicara tentang mati fisik, mati secara fisik gitu, badan kamu yang mati, ya cari lagi ayatnya, cari yang lain, bukan yang ini. Ayat yang ini tidak menunjang. Dari comot ayat saja kau salah. Bukan saya yang salah kutip. Saya kan tidak berangkat dari ini tadi, ya kan? Ketika Ibu nanya, ya kan, mana kok ayatnya yang dikutip itu bahwa kematian itu disebabkan oleh dosa? Saya sampaikan apa yang disampaikan gereja, ya kan, kepada jemaatnya. Kenapa saya tahu? Karena ini yang sering dilontarkan oleh jemaat gereja kepada orang-orang Islam, bahwa upah dosa adalah maut. Maka ketika mereka mendapati ada umat Islam itu meninggal,
Langsung aja mereka ketawa mengatakan, karena dia banyak dosa. Dia mati karena dosanya. Nah, apakah hal ini juga berlaku di Kristen? Karena di Kristen pun terjadi kematian ini, ya kan? Itulah yang saya tanyakan ke Ibu. Apakah benar kematian itu disebabkan oleh dosa? Lalu ini terjadi kepada umat Kristen dan juga kepada Bunda Maria yang Ibu yakini itu adalah ibu dari Tuhannya Yesus Ibu, ternyata mati. Nah, apakah matinya Maria itu karena dosa juga? Ibu lalu menjawab, tidak, bukan itu yang dimaksud ayat ini. Lalu yang disampaikan oleh gereja-gereja apa? Apa yang disampaikan oleh pendeta di gereja kalau bukan ini selama ini? Nah, lalu Ibu mengutip surah Mazmur 104 ayat 29 sampai 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa dan kembali menjadi debu. Pertanyaan ini kan pertanyaan saya tadi. Siapakah yang mencabut nyawanya si Maria? Maria yang sudah dikandung selama Maria yang sudah mengandung Yesus, Tuhan Yesus Ibu itu selama 9 bulan 10 hari, lalu menyusuinya selama 2 tahun. Lalu ketika Yesus sudah besar menjadi Tuhan, apakah Yesus yang mengambil roh ibunya sendiri? Nah, tolong dijawab. Iya, seumpama orang bergosip itu kan mereka kira menjelek-jelekan agama orang lain itu artinya mereka akan dianggap benar. Ternyata kan enggak juga. Iya. Oh tidak, kalau begitu kamu sudah punya paradigma yang salah. Upah dosa adalah maut itu artinya upah dosa itu masuk neraka. Itu bicara tentang upah dosa. Tetapi orang mati fisik itu ya memang sudah waktunya. Mereka diambil itu tadi kan saya kasih. Kalau mereka mati fisik itu sudah waktunya. Ketika Tuhan mengambil mereka ya udah diambil aja gitu loh. Udah waktunya, memang waktunya sudah dipanggil ya dipanggil, itu mati fisik. Rohnya dicabut kembali, itu mati fisik. Jadi ketika Maria mati itu ya rohnya dicabut kembali sama seperti manusia biasa. Tetapi Maria jelas dia masuk sorga, dia tidak mengalami maut. Kenapa? Karena dia itu adalah pendiri gereja juga. Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya walaupun Yesus itu adalah anaknya, tetapi dia menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Dia menerima darah tebusan dari Yesus itu sendiri. Dia selamat karena dia percaya dan dia beriman, dan dia adalah salah satu dari pendiri gereja mula-mula yang menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Itu dia. Jadi ketika kematian Maria itu ya kematian karena fisik. Kematian karena fisik itu tidak berdosa. Semua manusia mati. Semua manusia mati, dan Maria itu dia masuk surga, dia hidup kekal, dia bukan mengalami maut, masuk neraka, tetapi dia mendapatkan hidup yang kekal. Ya, di dalam Mazmur 39 ayat 4 sampai 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Inilah kondisi orang yang fana, yang maksudnya orang yang akan mati dalam kematian fisik gitu loh. Jadi ini tidak berbicara tentang kematian kekal. Jadi memang ada dua ya teman-teman, ada dua arti kematian di dalam Alkitab. Dalam Roma tadi berkata upah dosa itu adalah maut. Maut di situ artinya ya terpisah dengan Allah, yaitu ya masuk neraka istilah kasarnya. Tetapi mati di sini karena mati fisik yang dikubur nanti itu di dalam kuburan itu karena manusia itu fana, kan dibilang supaya mengetahui betapa fananya aku gitu loh. Jadi tidak selalu ketika mereka berdosa langsung mati fisik ya, enggak, karena ini orang mati fisik itu karena umurnya sudah dekat dan dia adalah manusia yang fana. Tetapi bagi Rasul Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, adalah masuk neraka.
Jadi jelas ya, Bantri, itu kamu baca ya, kamu baca. Kematian fisik itu memang dari awal orang sudah tahu. Kematian fisik itu memang itu sudah kodrati, itu sudah itu sudah kodrati, itu sudah dari sananya. Itu bukan akibat dosa. Kematian kekal itu kematian fisik itu bukan akibat dosa, dan itu memang sudah kodrati. Manusia tidak ada yang kekal di bumi. Kekekalan itu ada di sorga. Tidak ada kekekalan karena di bumi ini manusia fana. Telah ditulis di dalam Alkitab. Fana itu milik bumi, milik orang-orang penduduk bumi. Jadi kematian orang yang mati fisik itu bukan bukan karena dosa. Jadi yang dimasuk mati dosa, akibat dosa adalah maut, itu yaitu akibat dosa adalah masih masuk neraka. Itu tidak bicara itu tidak bicara tentang mati fisik, tetapi itu bicara mati kekal di neraka. Kamu sudah salah, pengertianmu sudah salah total selama ini. Salah ya, Dek, salah total. Ganti topik, tidak ada lagi kamu bahas itu karena kamu sudah salah gitu loh. Loh, kok paradigma saya yang salah? Paradigma gereja yang salah berarti, Bu. Karena yang saya Menyalahkan sampaikan tadi adalah berangkat dari ajaran gereja. Loh, gereja sendiri yang menyampaikan begitu kepada jemaatnya. Iya kan? Ibu jangan sok-sok enggak tahu. Jemaat mana ya yang mengatakan kalau orang mati karena umurnya udah lanjut, dia karena dia berdosa? Jemaat mana ya? Gereja mana yang mengatakan seperti itu, Pak Menteri? Ada orang mati lalu kita langsung menjudge mereka bahwa dia karena dia berdosa. Padahal dia mati karena sakit, padahal dia mati karena dia sudah tua, padahal dia mati karena memang Tuhan sudah menetapkan umurnya segitu. Jemaat mana tuh? Gereja mana tuh yang bilang begitu? Ini sering loh disampaikan. Ya kan? Bahwa mati itu disebabkan oleh dosanya. Ini si Tante Ferguson dulu ketawa betul tuh ketika mendapati almarhum Moko Ginta meninggal dunia. Oh, langsung keluar itu karena dosa itu, dia bilang begitu. Ya kan? Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia sudah didoktrin oleh gereja seperti itu, bahwa mati itu disebabkan oleh dosa. Tidak pernah itu Kristen mengatakan bahwa mati itu karena sudah ajalnya. Ya kan? Karena sudah diambil kembali oleh Tuhannya, oleh Allah. Tidak pernah mengatakan itu. Malah yang dikuatkan itu adalah Roma ayat 23 tadi. Mati karena perbuatan dosanya. Apakah ayat ini hanya digunakan senjata untuk menyudut-nyudutkan orang Islam? Atau untuk mempengaruhi orang Islam? Dikata orang Islam itu bodoh, mati karena dosa, lalu masuk ke Kristen begitu supaya tidak berdosa. Apakah demikian? Gereja mengatakan upah dosa adalah maut dengan arti maut masuk neraka. Gereja manapun tidak mengatakan upah dosa adalah mati fisik, tidak. Upah dosa adalah maut, itu bicara tentang mati masuk neraka, tentang mati masuk neraka, mati kekal di neraka. Itu ajaran gereja. Dan hidup itu di dalam Alkitab, hidup kekal itu artinya masuk surga. Hidup kekal sama mati kekal itu dua arah yang berbeda. Mati kekal itu artinya masuk neraka, hidup kekal itu artinya masuk surga. Itu ajaran gereja. Gereja saya juga mengajarkan seperti itu. Nggak ada satupun gereja yang mengatakan kalau orang mati itu karena umurnya tua itu karena dosa. Bukan karena dosa orang itu tidak kekal. Memang karena dosa awal dia itu telah berbuat dosa, makanya mereka dibuang ke bumi. Dan di bumi ini fana gitu loh. Tetapi yang di Alkitab itu, di dalam Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Firdaus itu kan udah dibilang, ketika mereka makan buah pengetahuan jahat itu, mereka akan mati. Tetapi tetap juga itu tidak bicara tentang kematian fisik, itu bicara tentang kematian kekal. Karena jelas setelah mereka berbuat dosa, mereka terpisah hubungannya dengan Tuhan. Tidak boleh lagi tinggal di tempat Tuhan itu, di Taman Firdaus itu, tidak boleh lagi dalam kesucian di situ. Mereka harus pergi mengembara di bumi, tempat mereka mengembara, tempat mereka berjuang, dan tempat yang fana gitu loh. Dan akhirnya kan dia meninggal juga, berapa ratus tahun setelah itu Adam dan Hawa meninggal. Tetapi yang jelas yang dimaksud maut di situ adalah kematian kekal di neraka. Ya sudah, Ibu revisi itu bunyi ayat Roma 23 ya. Upah dosa adalah neraka, titik. Jangan Anda samakan antara dosa dengan neraka. Dosa kok disamakan dengan neraka?
revisi kembali itu ayat ya yang dibuat oleh Paulus bahwa upah dari dosa adalah neraka. Jangan maut. Kalau maut Ya iya itu dia. Upah dosa adalah maut. Maut itu ya neraka. Kok kamu memaksakan? Ya itu istilahnya mau bilang apa, ya kan? maka terjemahan para pendeta Anda yang kemudian diajarkan di dalam gereja seperti itu. Ya, kenapa orang itu mati, Pak? Karena dia berdosa. Itu jawabannya di dalam ajarannya. Kenapa dia berkata demikian? Karena tertulis di dalam kitab sucinya begitu. Bahwa maut, dosa, upahnya maut. Sekarang Anda menerjemahkan, menafsirkan dengan asumsi Anda bahwa itu adalah maksudnya dosa itu upahnya adalah neraka. Ya sudah, kenapa tidak diterjemahkan saja itu menjadi dosa upahnya adalah neraka? Kan jelas. Itu arti maut berdasarkan Alkitab atau arti maut berdasarkan asumsi Tante Uti? Hah? Jelas di dalam Alkitab itu maut itu adalah kematian. Ya. Di dalam apa juga Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan maut itu adalah kematian. Di dalam Tesaurus maut itu juga dikatakan ajal, akhir hayat, akhir hidup, kematian. Di dalam kamus Society juga dikatakan maut itu adalah mati. Di dalam kamus global juga dikatakan bahwa maut itu adalah kematian, ajal, maut. Nah, Anda coba buka tuh Alkitab Sabda Anda. Apa yang dimaksud dengan maut? Tidak satu pun di sana diartikan bahwa maut itu adalah neraka. Anda jangan coba mengada-ada ya. Jadi yang benar yang mana? Alkitab Anda yang benar atau asumsi Anda? Jadi jelas ya teman-teman, maut itu ya artinya terpisah dari Allah. Lalu maut yang upah dosa adalah maut itu artinya upah dosa ya artinya kita masuk neraka. Lalu kalau hidup yang kekal itu artinya masuk surga. Ada dua kan, yang satu hidup yang kekal. Hidup kekal itu artinya keselamatan, selamat masuk surga. Lalu kalau maut itu artinya binasa, kamu binasa ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya kan? Maksudnya tidak binasa itu apa? Binasa mati, enggak kan? Artinya tidak masuk neraka gitu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah. Jadi ini yang enggak diterima oleh Bamtri, tetapi ya maaf kenyataannya begitu. Kita dengar sekali lagi apa dia bilang. Maut itu kalau di dalam yang kamu kasih di dalam Roma 6, upah dosa adalah maut. Nah itu yang kamu tidak mengerti. Kamu kan tadi bicara upah dosa adalah maut. Nah upah dosa itu artinya ya kita sudah ya. Jadi teman-teman Bamtri jadi menyalahkan gereja karena memang jelas kita sebagai orang Kristen tahu ada dua kategori maut. Maut yang mati fisik dan maut mati masuk neraka. Alkitab mengatakan maut itu ya masuk neraka. Ya kan? Kalau masuk surga dibilangnya hidup yang kekal. Maut itu binasa ya, tak seorang pun binasa. Ya, kita cari kata binasa di sini ya. Kita cari kata binasa. Ini ada kata binasa. Binasa, tidak binasa. Ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Ibrani 11 ayat 28 coba kita baca. Ibrani 11 ayat 28 ya, kita lihat ya. Ibrani 11 ayat 28. Apa maksudnya itu binasa itu? Ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Oh ini beda lagi.
Pembinasa artinya orang yang membunuh. Ini bukan, tidak sama, kita cari ya yang lebih tepat. Ya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Galatia 6 ayat 6 ya. Ya, kita baca Galatia 6 ayat 6 ya. Sebentar teman-teman. Ya, Galatia 6 ayat 6. Ini dia. Ini yang paling ini ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Oh, mana dia tadi? Salah. Mana dia? Aduh, salah. Galatia 6. Ya sudahlah. Ya, sudah ya teman-teman ya. Itu dia. Jadi kesimpulannya binasa itu artinya ya masuk neraka gitu ya. Saya mau cari-cari ayatnya, banyak sekali ayat-ayat. Ya. Binasa itu artinya masuk neraka, lalu hidup kekal itu artinya masuk surga. Lalu Bamtri menyalah-nyalahkan ya, Bamtri menyalah-nyalahkan gereja, iya kan? Itulah kesimpulannya, dia tidak mau terima kenyataan yang ada, dia malah menyerahkan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.